Seribu Jarum, Om Ras mengisahkan, Tony FS membacakan untuk teman-teman di sini. Bismillah, assalamualaikum, selamat datang kembali di Tony FS. Dan sebelum kita masuk ke selengkapnya, biasa ya, kita harus berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya di Tony FS. Semua nama dalam cerita ini sudah disamarkan. Ari, panggil seseorang saat Ari turun dari sebuah bus. Wahyu, ujar Ari sambil tersenyum. Wahyu segera berlari menghampiri Ari. Apa kau sudah lama menungguku? Tanya Ari seraya mengangkat tasnya. Lumayan, sekitar 1 jam lebih, jawab Wahyu sembari membantu Ari membawa barang-barangnya. Ari baru datang dari desa dan akan ikut bekerja bersama Wahyu. Wahyu ini merupakan teman satu desa dengan Ari. Masih jauh ya sama tempat tinggalmu? Tanya Ari. Ya lumayan jauh, makanya aku tadi bawa motor. Hasil meminjam dari teman, jawab Wahyu menunjuk motor Honda Win yang terparkir di dekat terminal. Setelah mengatur posisi semua barang bawaan, mereka pun berangkat. Saat motor mulai melaju, Ari melihat ke pinggiran jalan. Banyak rumah-rumah berjejer rapi. Ari sangat menikmati perjalanannya. Hingga beberapa saat kemudian, mereka memasuki jalanan yang belum diaspal. Terlihat debu-debu berterbangan saat motor mereka melewati jalan bertanah kuning tersebut. Jalanan itu sangat panjang, dan sesekali mereka berpapasan dengan beberapa penduduk yang berjalan kaki ataupun bersepeda. Dan tidak lama kemudian, perkampungan kecil pun terlihat. Orang-orang yang berada di sekitar jalan menatap lekat ke arah Wahyu dan Ari. Saat Ari tersenyum pada warga yang menatapnya, orang itu malah memalingkan wajahnya. Saat mereka sampai di sebuah rumah kosan berbentuk memanjang, Wahyu segera memarkirkan motornya dan menyuruh Ari turun. Di pintu nomor 307 itu tempat kita, ujar Wahyu menunjuk ke pintu yang dia hiasi dengan susunan angka 307 dan tulisan yang bertuliskan lelaki tampan. Sesaat Ari tersenyum membaca tulisan besar itu. Ayo masuk, ajak Wahyu seraya membantu membawa barang-barang milik Ari. Saat pintu terbuka, tercium aroma tidak sedap. Kamar itu dipenuhi berbagai macam benda dan sampah. Bahkan ada beberapa di antaranya tulang belulang tikus. Ari terbatuk. Betapa joroknya sahabatnya ini. Kau tahan dengan semua benda dan sampah yang mengelilingimu seperti ini? Tanya Ari. Wahyu tersenyum seraya mengangkat bahunya. Mau bagaimana lagi, Ri? Sementara aku belum punya pacar, apalagi istri untuk membersihkan ini semua, jawab Wahyu. Ari geleng-geleng kepala mendengar jawaban Wahyu yang hanya alasan tak masuk akal yang dia buat-buat sendiri. Memangnya untuk kebersihan kamarmu ini harus menunggu punya istri dulu begitu? Ujar Ari sambil memunguti sampah-sampah. Iya, bagaimana lagi? Aku kan pulang kerja malam hari, dan kalaupun ada hari libur, aku gunakan untuk bersantai seharian penuh agar aku tidak loyo saat masuk kerja nantinya, jawab Wahyu. Ari yang baru datang itu langsung membereskan barang-barang yang tidak terpakai dan membuang semua sampah-sampah yang berserakan. Setelah itu, Ari juga menyikat lantai dan mengelap dinding. 2 jam berlalu, akhirnya seisi kamar kosan Wahyu sudah bersih dan wangi. Lantai-lantai papan kayu itu pun sudah mulai mengering. Ari tersenyum melihat ke sekelilingnya. Lalu dia membuka tasnya dan mengambil handuk. Setelah selesai mandi, Ari berpakaian dan mulai merasakan perutnya agak lapar karena kelelahan membersihkan kamar Wahyu. Wahyu, bangun. Kita cari makan yuk, mulai lapar nih, ajak Ari. Wahyu mengucek matanya, lalu perlahan-lahan duduk. Dia melihat sekeliling kamar kosnya. Wah, sudah bersih. Gak capek kamu, Ri? Baru datang udah bersih-bersih, ujar Wahyu. Capek sudah pasti. Tapi kau kan tahu, aku tidak akan bisa tidur kalau di sekelilingku kotor seperti tadi itu,
jawab Ari. Wahyu tertawa-tawa kecil, lalu bergegas pergi mandi. Setelah mereka siap, keduanya pun berangkat menuju ke warung makan. Sekitar 20 menit berjalan kaki, mereka sampai di warung. Warung nasi itu milik sepasang suami istri, berusia 40-45 tahunan. "Bu, pesan nasi campurnya ya, dan seperti biasanya, banyakin ikan rabuknya atau abon ikan. Minumnya air putih hangat pakai gula," kata Wahyu memesan makanan lebih dulu. "Kalau kau apa, Ri?" tanya Wahyu yang melihat Ari masih bingung memilih makanan yang akan dia pesan. "Mie soto Banjar sama sepiring nasi. Minumnya air putih saja," ujar Ari akhirnya. Wahyu mengerutkan keningnya. "Kenapa pesannya cuma mie sama nasi, Ri?" tanya Wahyu. "Uangku tinggal sedikit," jawab Ari sambil tersenyum. Dia memperlihatkan uangnya yang hanya bersisa 10.000. Bu, mie-nya tidak usah ya, ganti sama nasi campur aja," ujar Wahyu. "Tidak usah ngomong apa-apa, biar aku yang bayar," ujar Wahyu. Beberapa saat kemudian pesanan makanan mereka datang. "Terima kasih," ucap Ari saat menerima makanan. Ibu-ibu penjualnya hanya diam, bahkan untuk membalas senyum Ari saja tidak. "Wahyu, kenapa orang-orang di sini sangat acuh ya?" bisik Ari. Wahyu melihat ke arah pemilik warung. "Shh, hiraukan saja. Anggap biasa aja, Ri. Jangan dimasukkan ke hati. Nanti ku ceritakan," bisik Wahyu. Setelah itu keduanya makan dengan lahap. Namun saat Ari ingin minum, dia mengambil gelas di depannya. Namun baru saja gelas itu dia pegang, tiba-tiba gelasnya retak dan mengeluarkan busa. Ari menatap tajam ke arah pemilik warung tersebut. Sesaat mereka saling bertatapan. "Gelas minuman ini sudah diolesi racun," ujar Ari. Ibu-ibu tersebut langsung mengambil gelas yang pecah di depan Ari, lalu mengelap airnya. "Jadi berapa, Bu?" tanya Wahyu seperti tidak terjadi apa-apa. Setelah membayar, Wahyu bergegas menarik tangan Ari. "Mereka ingin meracuniku," ujar Ari. "Shh, ingat, kau sekarang berada di kampung orang, Ri. Jaga sikapmu," ujar Wahyu. "Aku? Jaga sikap? Sikapku yang bagaimana? Apa aku harus diam dan meminum air itu?" tanya Ari tidak terima. "Bukan begitu maksudku, Ari. Sudahlah. Lebih baik kita pulang. Dan sesampainya di kosan nanti, akan kuceritakan semuanya," ujar Wahyu. Suasana menjadi hening. "Priat." Wahyu membuka pintu. Dia masuk diikuti Ari. "Begini, Ri. Sebenarnya, desa ini adalah desanya tempat orang-orang mencari ilmu-ilmu aliran hitam, santet, minyak racun, parang maya, dan lain-lain. Dan setiap ada orang baru yang datang kemari, akan mereka uji. Ujiannya pun beragam. Ada santet, dikasih racun, dan lain-lain. Kalau kena, mereka akan menerima kita, karena dianggap kita bukan ancaman bagi mereka. Tapi, kalau kita bisa menangkal salah satu ujian itu, maka kita akan dianggap sebagai ancaman. Dan ujian pun naik ke tahap selanjutnya. Kalau aku dulu, karena memang aku tidak tahu apa-apa, aku dikasih makanan yang sudah diolesi racun. Dan karena aku tidak tahu apa-apa, jadi ku makan saja. Setelah ku makan makanan itu, tiba-tiba dadaku rasanya sakit, sesak. Tenggorokanku terasa seperti dibakar. Aku muntah darah. Tapi itu tidak berselang lama, karena orang yang tadi memberiku makanan mengobatiku langsung. Kalau dipikir-pikir emang jahat, tapi apa boleh buat. Dan jika kita ingin bekerja dengan tenang di sini ya, kita harus mengikuti cara mainnya para warga, ujar Wahyu. Jadi Ri, kejadian apapun di sini jangan dibesar-besarkan ya. Jika kamu tidak ingin menghadapi masalah besar, lanjut Wahyu. Ari menghela nafas panjang. Dan setelah kau tahu seperti itu, kau masih betah di sini? Ini masalah nyawa, Wahyu, kata Ari. Aku tahu, Ri. Sudahlah, kau turuti saja perkataanku. Dan jangan sekali-kali kau gunakan kajian-kajian yang kau miliki di sini.
jawab Wahyu seraya merebahkan tubuhnya. Keesokan harinya, Wahyu dan Ari pagi-pagi sekali udah bersiap-siap berangkat. Dan sekitar 2 km berjalan, mereka sampai di sebuah kantor kecil dengan membawa persyaratan yang diminta. Ari diantar oleh Wahyu masuk ke dalam kantor itu. Setelah beberapa saat tanya jawab dengan lelaki yang duduk di kursi itu, Ari akhirnya diterima. Ari juga diberikan seperangkat APD. Ada helm, sepatu, kacamata, sarung tangan, masker, baju, dan celana untuk kerja. Itulah alat pelindung diri di perusahaan yang akan Ari bekerja. Dan Ari juga difoto untuk bikin tanda pengenal atau ID. Setelah itu Ari pun pulang, karena besok baru bisa mulai kerja. Karena semua urusannya sudah dia selesaikan hari ini, jadi besok tinggal kerja. Dan karena memang orang-orang sedang benar-benar membutuhkan karyawan, jadi semua urusan tidak terlalu rumit dan malah dimudahkan. Selamat ya Ari, semoga betah kerja di sini, ucap Wahyu tersenyum. Iya, makasih juga, karena kamu sudah memberitahuku tentang lowongan ini, balas Ari tersenyum. Ya sudah, aku akan kerja full hari ini, jadi kamu pulang duluan saja, Ri. Kalau untuk makanan, aku tadi sudah beli 1 dus mie instan dan telur. Mungkin sekarang pesananku sudah diantar sama penjualnya, jadi kau bisa masak sendiri ya, ujar Wahyu seraya menepuk pundak Ari. Ari mengangguk. Dengan membawa perlengkapan APD-nya, Ari berjalan pulang. Di tengah jalan dia bertemu seorang anak kecil berusia sekitar 8-9 tahunan, sedang berdiri di pinggir jalan dengan mata yang mengawasinya. Ada apa, Dek? Tanya Ari seraya mendekat. Hati-hati, bisik anak itu pada Ari setelah Ari mendekat. Ari mengerutkan keningnya. Hati-hati terhadap siapa? Tanya Ari. Namun belum sempat anak itu menjawab, tiba-tiba dia ditarik oleh seorang laki-laki berusia 35 tahunan. Anak itu terus menatap Ari. Ari menarik nafas panjang. Dia merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Lalu Ari berjalan pulang. Di sepanjang jalan, dia terus saja mencium bau kotoran sapi. Tapi di sekitarnya dan di sepanjang jalan yang ia lewati, sama sekali tidak ada sapi. Sesampainya di rumah kosan, Ari mendengar suara teriakan-teriakan seperti kesakitan dari salah satu kamar kos. Ari meletakkan bawaannya di serambi, lalu berjalan menghampiri asal suara tadi. Astaga, kenapa ini? Tanya Ari pada teman-teman satu kos yang sedang menyaksikan salah satu penghuni kamar kos itu kesakitan dan meraung-raung. Tak ada yang berani menjawab. Ari paham, dan saat itu juga Ari masuk ke dalam. Dia memegangi orang itu. Saat tubuh laki-laki tersebut disentuh oleh Ari, Ari merasakan rasa panas di sekujur tubuhnya. Ini santet. Tolong ambilkan aku daun hidup, dan kalian jangan ada yang berdiri atau duduk di depan pintu saat aku mengobatinya, ujar Ari seraya mengeluarkan sesuatu dari kantongnya. Allahu Akbar. Ari menepuk punggung laki-laki itu dan seketika dia muntah. Dia memuntahkan berbagai macam benda seperti paku, kepala ular, lintah, dan lain-lain. Setelah lelaki itu memuntahkan semua benda itu, dia agak tenang. Namun wajahnya masih meringis dan memegangi perutnya. Saat Ari menyuruhnya untuk berbaring, dia menolak. Ari pun memeriksa punggungnya, dan ternyata ratusan jarum kecil menyembul dari kulit punggungnya. Ari mengambil air putih lalu membacakan sesuatu. Minumlah, kata Ari seraya membantu lelaki itu minum. Sesaat setelah meminum air yang diberi Ari, lelaki itu mengerang lagi. Dan bersamaan dengan itu, jarum-jarum di punggungnya keluar separuh. Ari lalu mencabut jarum-jarum tersebut dan meletakkannya di daun. Tangan Ari mulai capek karena masih sangat banyak jarum yang menancap di punggung lelaki itu. Dia harus mencabutinya sampai benar-benar habis jika tidak ingin jarum-jarum itu kembali memanggil jarum-jarum yang sudah ia cabuti sebagian ini. Singkatnya, jarum-jarum itu berhasil Ari keluarkan semua, dan lelaki yang tadi terkena serangan santet itu pun terbaring lemah. Saat Ari hendak keluar, orang itu mengatakan sesuatu. Terima kasih,
Tetapi aku yakin pasti kau akan mendapat masalah besar dari mereka, ucapnya lemah. Ari tersenyum. Sama-sama, aku hanya membantu, dan jika mereka tidak terima, apa boleh buat? Jawab Ari. Malam harinya saat Wahyu datang, Ari sedang melakukan sesuatu. Ri, aku kan sudah bilang, walau ada apapun di sekitarmu, mau itu santet atau racun, kau jangan sekali-kali menggunakan kajianmu di sini. Sebagai sahabatmu, aku hanya tidak ingin kau mendapat masalah. Apalagi jika sampai berhadapan langsung dengan hal-hal seperti ini. Bahaya, Ri, ujar Wahyu peduli, seraya meletakkan kantong plastiknya yang berisi 3 kotak nasi. Aku tidak tega, Yu. Yang terjadi tadi bukan hanya sekedar santet menguji, tapi itu sudah kelewatan. Ratusan jarum di punggungnya. Apa aku harus diam saja, Yu? Kalau dia mati bagaimana? Jawab Ari. Begini saja, Ri. Ini andaikan kau yang berada di posisi orang itu. Kira-kira apa ada orang-orang mau yang menolongmu? Tanya Wahyu. Tidak ada. Maka dari itu aku menolong dia agar dia tidak kenapa-napa. Apa aku salah? Jawab Ari. Membantu, menolong, itu sama sekali tidak ada kata salah. Tapi jika untuk di kampung ini sangat berbahaya, Ri. Kau bisa menjadi target selanjutnya, ujar Wahyu. Ari menghela nafas panjang, lalu tersenyum pada Wahyu. Kau bawa makanan yuk, aku lapar, kata Ari mengalihkan pembicaraan. Ari, kau dengarlah kata-kataku tidak. Kalau tidak mau menuruti perkataanku, lebih baik kau pulang saja, ujar Wahyu agak kesal. Ternyata kau marah, yuk. Mulai dari raut wajahmu, perkataanmu, ancamanmu, kau lebih mirip ibuku, yuk. Ujar Ari, seraya membuka kantong plastik yang dibawa sahabatnya itu. Saat Ari hendak membuka salah satu nasi kotak itu, tiba-tiba Wahyu berkata dengan wajah tegang. Itu isinya belut bakarku, ucap Wahyu. Oh, Ari langsung mengembalikan kotakan tersebut. Kau ini saja, isinya ayam, ucap Wahyu. Kukira belut semua isinya. Kau tahu kan aku sangat tidak suka dengan belut atau walut, kata Ari seraya membuka kotakan yang dibawa Wahyu. Beli di mana yuk? Tanya Ari sambil menyuap makanannya. Itu menu sarapan, makan siang, dan makan malamku dari tempat kerja. Aku kumpulkan agar bisa makan bersama-sama denganmu, jawab Wahyu. Ari tersenyum. Beruntung banget punya teman kayak Wahyu. Lalu kau makan apa di sana? Tanya Ari. Hanya makan buah, jawab Wahyu. Setelah selesai makan, Ari tidur lebih dulu, sementara Wahyu pergi mandi. Malam itu hening, hingga tiba-tiba terdengar suara belalang kuyang bernyanyi di sekitar kamar kos mereka. Saat Ari bangun dan ingin sholat subuh, dia melihat Wahyu yang masih tidur begitu gelisah. Tubuhnya menggigil dan keringat dingin membasahi sprei serta bantalnya. Wahyu, kau kenapa? Tanya Ari. Sakit, ucap Wahyu. Sakit? Gumam Ari seraya memegang dahi Wahyu. Saat tangannya menyentuh dahi Wahyu, ada hawa berbeda yang Ari rasakan. Ini bukan sakit biasa, yuk, ucap Ari seraya melepaskan baju Wahyu. Ari keluar rumah dan mencari beberapa daun hidup. Saat dia melihat ke arah pohon, dia melihat seorang bapak-bapak tua sedang mengisap tengko. Saat Ari ingin mengejar orang itu, tiba-tiba ia mendengar suara Wahyu yang mengerang-erang kesakitan. Ari pun langsung berlari masuk ke rumah. Ternyata Wahyu semakin parah. Dia terus memuntahkan cairan berwarna keruh yang berbau busuk. Ari membaca sesuatu dan menepuk punggung Wahyu. Seiringan dengan itu, Wahyu kembali memuntahkan cairan keruh itu yang semakin lama berubah warna menjadi hitam. Prang! Suara gemerincing paku dan jarum yang keluar dari mulut Wahyu. Tiba-tiba ada sesuatu yang bergerak di tenggorokan Wahyu. Dan saat melihat itu, Ari kembali menepuk punggung Wahyu dan brak! Seekor ular seukuran jari telunjuk orang dewasa keluar dari mulutnya. Astagfirullah. Dan setelah memuntahkan habis isi perutnya yang ada beragam macam benda aneh dan seekor ular tadi, Wahyu terkapar lemas tak berdaya. Kemudian Ari menangkap ular tadi
yang sudah ingin kabur keluar. Dia meletakkan ular itu di dalam daun hidup. "Ku kembalikan kau kepada siapapun yang mengirimmu." "Allahu Akbar!" ujar Ari seraya melempar ular tersebut keluar rumah. Dan benar saja, belum lagi daun dan ular itu menyentuh tanah, ular itu langsung menghilang. Suasana kembali hening, hanya hembusan angin dan rintik hujan yang terdengar. Ari membersihkan bekas muntahan Wahyu. Lalu setelahnya Ari memberikan air putih yang sudah dia doakan pada Wahyu. Pagi harinya, Wahyu terbangun dengan wajah masih pucat. "Ri, tadi malam itu rasanya sangat sakit. Tapi terima kasih ya sudah membantuku," ucap Wahyu. Ari tersenyum. "Kau tidak usah kerja dulu yuk. Kau masih lemah dan pucat," ujar Ari. "Kalau aku tidak kerja bagaimana nasib tabunganku nanti? Masa aku harus gagal nikah lagi tahun ini, Ri?" jawab Wahyu sambil tertawa kecil. Mereka berdua pun berangkat. Di jalan yang kemarin, mereka bertemu dengan anak kecil yang sama saat Ari pulang seorang diri waktu itu. "Wasen mati, Wasen mati. Kau membunuhnya, kau dalam bahaya," kata anak itu dengan suara yang sangat pelan. Ari hendak bertanya lebih lanjut, namun tangannya ditarik oleh Wahyu. "Sudah cukup, Ri," ujar Wahyu. "Siapa yang dikatakan anak itu tadi, yuk?" Pak Wasen itu adalah pemilik warung yang ingin meracunimu itu," bisik Wahyu. "Memangnya tadi malam kau berbuat apa saja?" tanya Wahyu. "Aku tidak berbuat apa-apa, yuk. Aku hanya mengembalikan apa yang sudah mereka kirim padamu," ujar Ari. Wahyu menarik nafas panjang. "Ri, berarti kau dalam masalah besar sekarang, Ri. Mereka tidak akan menerima begitu saja atas kematian salah satu warga mereka. Mereka pasti akan menuntut balas," ujar Wahyu. "Aku akan menghadapinya, yuk," jawab Ari pelan. "Kau tidak akan mampu, Ri. Mereka banyak, sementara kau hanya sendiri," ucap Wahyu. Suasana menjadi hening. Beberapa saat kemudian, keduanya berpisah. Ari menuju tempat kerjanya, sementara Wahyu melanjutkan pekerjaannya. Di sisi lain, Ari bekerja begitu tekun hingga suatu hari dia mulai mendapatkan masalah dari salah satu pengawasnya yang bernama Pak Heri. "Ari, yang ini jangan ditaruh di sini," bentak Pak Heri. "Maaf Pak, tadi saya sudah nanya sama Pak Hendro. Katanya yang ini ditaruh di sini saja," kata Ari. "Jangan bawa-bawa Pak Hendro. Nyata-nyata ini semua karena kamu yang tidak becus bekerja," bentak Pak Heri. Ari menarik nafas panjang. "Baik Pak, maafkan saya. Saya berjanji ini semua tidak akan terulang lagi," ucap Ari mengalah. Dan kejadian seperti itu tidak hanya sekali dua kali dialami Ari. Bahkan Pak Heri sudah berani main kekerasan padanya. Seperti hari ini, Ari pulang ke kosan dengan wajah lebam-lebam dan luka. "Kalau begini terus, namanya sudah keterlaluan, Ri. Kau harus melaporkannya pada atasan," ujar Wahyu sambil membantu mengobati luka-luka Ari. "Sudahlah yuk, tidak apa-apa. Lagi pula Pak Heri bilang, jika aku berani melaporkan dia pada atasan, maka dia tak akan segan-segan untuk memecatku," kata Ari dengan sesekali meringis. "Kalau begitu, jika besok dia menyakitimu lagi, lebih baik kau lawan dia, Ri," sahut Doreen yang baru masuk ke kamar kos. "Betul itu, Ri. Dan kalau dia macam-macam lagi, kami siap membelamu," ujar Wahyu membenarkan kata-kata Doreen. Doreen ini adalah laki-laki yang ditolong Ari dulu, yang sewaktu dia terkena kiriman santet. Semenjak kejadian itu, Doreen menjadi akrab dengan Ari dan Wahyu. Keesokan harinya, Ari kembali bekerja. Saat di tengah teriknya matahari, Pak Heri muncul. Dengan gayanya yang angkuh, dia mulai mencari-cari kesalahan Ari. Kamu ini bisa kerja tidak? Masa batu itu ditaruh di sana?" bentak Pak Heri. "Maaf Pak, tapi kata Pak Hendro, batu itu emang harus ditaruh di situ agar mudah untuk dipecahkan," jawab Ari. Mendengar jawaban Ari, Pak Heri mengangkat tangannya bermaksud untuk menampar Ari. Namun dengan sigap Ari menangkap tangan Pak Heri. "Jangan menyakiti saya lagi. Selama ini saya diam,
tidak melawan. Bukan berarti saya takut dengan Bapak, tapi saya masih menghargai Bapak, menghormati Bapak. Tapi jika Bapak terus-terusan mengorek-ngorek kesalahan saya tidak akan tinggal diam, Pak, ujar Ari. Jangan mengguruiku kau, bentak Pak Heri seraya berusaha melepaskan cengkeraman tangan Ari di tangannya. Oh tidak, saya tidak berniat menggurui Bapak. Saya hanya ingin Bapak sadar, jika terus disakiti, jangankan manusia, binatang kecil pun pasti akan melawan, Pak. Apalagi saya ini manusia, punya akal dan pikiran, ujar Ari. Pak Heri langsung pergi saat Ari melepaskannya. Suara tepuk tangan dari Doreen. Hebat Kori, keren sekali gayamu. Tahu begitu kenapa tidak dari dulu saja kau melawan, ujar Doreen seraya meletakkan tangannya di pundak Ari. Sementara itu, sepulangnya dari tempat kerja, Ari dihadang oleh seorang laki-laki tua renta. Laki-laki tua renta itu mendekat ke arah Ari mengeluarkan sesuatu dari mulutnya, lalu menempelkan sepah sirih itu ke dahi Ari. Ari bagai terhipnotis untuk mengikuti kakek tua itu. Namun di saat yang bersamaan, ia mendengar bisikan, membacakan 2 kalimat syahadat di telinga Ari. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saat itu juga Ari tersadar, ternyata dia sudah berada di pinggir jurang. Astagfirullah. Ari berjalan mundur, namun langkahnya dihadang oleh kakek tua tadi. Kau membunuhnya. Kau itu bahaya bagi kami semua. Kau harus mati, ujar kakek tua tersebut sambil terus berjalan mendekat ke arah Ari. Ari menghindar dan berlari sekuat tenaganya untuk mencari jalan pulang. Namun sampai tengah malam, Ari tak kunjung keluar dari tempat itu. Dia hanya dibuat berputar-putar di tempat tersebut. Setengah putus asa, Ari mengucapkan sesuatu dan tiba-tiba di tengah tempat itu muncul seekor buaya putih. Buaya itu berjalan mendahului Ari, dan setelah beberapa saat berjalan, akhirnya Ari sampai di jalan tempat ia bertemu kakek tua itu, dan buaya itu pun menghilang. Ari berjalan dengan langkah cepat. Ia mulai kehausan dan lapar. Singkatnya, Ari pun sampai di kosan. Dari mana saja kau, Ri? Tanya Wahyu dan Doreen bersamaan. Tersesat, jawab Ari singkat. Kami cemas memikirkanmu, Ri. Sampai-sampai kami sudah menyiapkan ini untuk menyusulmu, ujar Doreen. Ari bergegas mandi, dan setelah itu dia makan. Setelah selesai barulah dia menjawab semua pertanyaan teman-temannya dan juga menceritakan apa yang terjadi padanya. Kalian tahu siapa kakek tua itu? Tanya Ari penasaran. Wahyu dan Doreen saling berpandangan. Jangan-jangan itu Kai Jalan. Kalau benar iya, berarti dia sudah mulai mengincar Muri, ujar Wahyu yang memang sudah cukup lama di sini. Jadi dia hafal nama-nama orang di sana. Memangnya dia siapa, Yu? Dia itu ketuanya, dukun yang paling kuat, bisik Doreen. Dek, jantung Ari seketika berdebar saat mendengar hal itu. Kau kenapa, Ri? Ari menggeleng. Tidak apa-apa, Yu. Ya sudah, aku tidur duluan ya, jawab Ari seraya beranjak mengambil selimutnya. Saat dia mulai terlelap, Ari bermimpi bertemu seorang pemuda sebayanya. Pemuda itu mengatakan jika Ari harus berhati-hati. Keesokan harinya, Ari sudah bersiap-siap berangkat kerja bersama Wahyu dan Doreen. Di sepanjang jalan, Ari selalu diam hingga mereka berpisah menuju kerjaan masing-masing. Sepulangnya kerja, Ari sudah ditunggu Wahyu dan Doreen di tempat mereka berpisah pagi tadi. Kau banyak diamnya hari ini, Ri. Kenapa? Tanya Wahyu. Kurasa aku sedang berada di dalam sebuah permainan yang mematikan, jawab Ari seraya berjalan dengan langkah gontai. Kita punya Tuhan, Ri. Kan kamu selalu mengajarkan kami untuk jangan takut menghadapi kebatilan, kata Doreen seraya menirukan perkataan Ari tempo hari. Betul, kau juga pernah bilang untuk selalu percaya dengan Tuhan, sahut Wahyu. Dan berserah diri padanya. Rasa takut jangan kita tempatkan pada setan, tapi takutlah kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang menciptakan kita, lanjut Wahyu dan Doreen bersamaan.
Iya, kalian semua benar. Hanya sekarang aku ragu, ucap Ari. Ragu kenapa? Tanya Wahyu. Bagaimana jika rasa takutku pada Tuhan seimbang dengan rasa takutku terhadap setan? Karena aku sudah merasakan sendiri bagaimana kakek tua itu membawaku saat kesadaranku dikuasai setan. Dengan mudahnya dia membawaku ke sebuah jurang, ucap Ari. Wahyu dan Doreen saling berpandangan. Ari, bagaimana kalau sebaiknya kamu pulang dulu? Kami sebenarnya juga takut jika ada sesuatu yang buruk menimpamu, usul Wahyu. Benar itu, Ri. Bagaimanapun juga, kami berutang nyawa padamu. Tapi, apalah daya, kami berdua tidak mempunyai ilmu apa-apa untuk membantumu, sambung Doreen dengan wajah sendu. Ari tersenyum, lalu menggandeng kedua temannya itu. Sudahlah, jangan dipikirkan. Lagi pula, andai aku pulang, apa mungkin aku aman di kampung? Kurasa tidak. Jadi sanggup atau tidak, aku tetap harus menghadapi ini semua, ucap Ari. Sementara itu, di sisi lain, malam itu Ari kembali mendengar suara belalang kuyang. Ari yang belum tidur pun langsung mencari-cari sesuatu untuk dibakar. Dan dia menemukan potongan koran di dalam tasnya. Kembalilah ke tempat majikanmu, ucap Arif sambil terus membakar koran tersebut. Tidak lama kemudian, suara belalang itu menghilang. Setelah itu Ari kembali membaringkan tubuhnya. Dari kejauhan terdengar suara burung hantu dan diiringi dengan suara kodok yang bersaut-sautan. Sedari pulang kerja tadi, Ari merasakan perasaan tak enak. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Saat Ari hendak memejamkan matanya, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh di atas atap. Benda itu terdengar menggelinding ke arah di mana Ari sedang berbaring di bawahnya. Saat merasakan ada sesuatu yang akan menyerangnya, Ari langsung membaca doa. Dan tiba-tiba cahaya bulat berwarna merah saga bergerak ke arahnya. Namun saat sudah dekat dengan Ari, tiba-tiba cahaya berwarna merah saga itu seperti membentur sesuatu, seperti cahaya putih terang yang mendindingi Ari. Cahaya merah saga itu menghilang, dan sesaat kemudian terdengar suara atap yang seperti dipukul-pukul seseorang dengan sangat keras hingga membangunkan seluruh penghuni kamar kos. Mereka beramai-ramai keluar untuk memeriksa siapa yang sudah memukul-mukul atap hingga menimbulkan suara yang sangat mengganggu itu. Namun tiba-tiba, satu persatu dari mereka mendapat serangan gaib berupa santet. Semua yang ada di luar saat itu seketika langsung merasakan sakit yang luar biasa di bagian perut dan punggung. Bahkan ada beberapa di antaranya yang sampai meninggal. Wahyu yang tadinya tidur pun menjadi terbangun, mendengar suara-suara bising di atas atap dan juga teriakan-teriakan di luar. Saat Ari hendak keluar, tiba-tiba dia ditarik oleh Wahyu. Jangan keluar, aku yakin itu pasti ulah mereka, ujar Wahyu menahan Ari. Kasihan mereka yuk, aku harus menolong mereka, jawab Ari seraya melepaskan pegangan tangan Wahyu. Kau tunggu di dalam saja, ujar Ari sebelum membuka pintu. Saat berada di luar, Ari melihat banyak orang-orang yang sudah terkapar dan sebagiannya mengerang-erang kesakitan. Melihat begitu banyak yang terkena, Ari pun langsung mengucapkan sesuatu, memanggil sahabat gaibnya yang berwujud buaya putih. Buaya itu dia temui saat ia balampah atau bertapa di sebuah teluk. Sesaat, buaya putih yang hanya bisa dilihat oleh Ari itu pun terlihat berjalan di antara orang-orang yang mengerang-erang kesakitan tersebut. Sementara, Ari juga membantu mengeluarkan semua benda-benda aneh dari mulut orang-orang itu. Setelah hampir subuh, akhirnya semuanya kembali normal, walaupun ada beberapa orang meninggal. Ari terduduk. Ari merasa bersalah dan menyesal atas apa yang sudah terjadi. Mau kau apakan semua benda-benda ini, Ri? Tanya Wahyu agak jijik melihat benda-benda aneh yang Ari kumpulkan dari bekas muntahan para penghuni kos yang terkena santet. Aku akan mengembalikan pada orang-orang yang mengirimkannya, jawab Ari seraya beranjak dari duduknya. Ari mandi, lalu setelahnya dia meletakkan benda-benda aneh tadi di tempat yang menurutnya aman.
Hari itu, Ari, Wahyu, dan Doreen tidak masuk kerja karena ikut mengantar jenazah teman-teman satu kos mereka ke desa mereka masing-masing. Yang dimaksud mengantarkan di sini adalah Ari dan kawan-kawannya cuma mengantar atau mengangkat jenazah ke mobil untuk diantarkan ke desa mereka masing-masing. Tadi malam itu sudah sangat mengerikan sekali, Ri. Aku saja takut untuk keluar setelah mengintip dari dalam, ucap Doreen yang langsung ditanggapi anggukan oleh Wahyu. Semoga saja malam ini tidak terjadi apa-apa lagi ya, kata Wahyu. Aku akan memasangi penangkal di setiap kamar kos di sini. Kalian mau membantuku kan? Tanya Ari. Wahyu dan Doreen segera mengangguk. Sesampainya di tempat kosnya, Ari meminta Wahyu dan Doreen untuk mencarikan benda-benda yang ia butuhkan. Dan setelah semuanya terkumpul, Ari langsung menyuruh Wahyu dan Doreen untuk menunggunya di luar. Sementara Ari mengunci diri di dalam kamar kos. Sekitar 1 jam lebih, Ari membuka pintu dan membiarkan Wahyu dan Doreen untuk masuk. Jadi hari itu juga, menjelang maghrib, Ari memasangi kamar-kamar di sana dengan sesuatu yang sudah ia buat, dibantu oleh Wahyu dan Doreen. Sekitar jam 8-an, Ari menyuruh agar Wahyu menginap di kamar Doreen untuk sementara. Awalnya Wahyu ragu meninggalkan Ari sendirian, namun dia terus dipaksa oleh Ari. Nanti kalau ada apa-apa, kamu teriak saja, Ri, agar aku dan Doreen bisa membantumu, ucap Wahyu. Ari tersenyum. Iya, doakan saja supaya tidak terjadi apa-apa padaku, jawab Ari. Seperginya Wahyu, Ari mulai menyediakan benda-benda yang sudah dia simpan. Dan setelah semuanya siap, mulut Ari mulai komat kamit. Satu persatu benda-benda itu ia kembalikan. Namun saat ingin mengembalikan benda terakhir, Ari mulai kewalahan karena ternyata dia diserang oleh yang lainnya. Sesaat Ari merasakan kepalanya yang terasa sangat sakit, seperti ditusuk-tusuk jarum. Darah segar pun mengalir dari kedua hidungnya. Ari ambruk. Ari mencoba bangun. Kaki dan tangannya gemetar. Rasa sakit itu sudah mencapai bagian perutnya. Ari mengucapkan sebuah nama dan tiba-tiba seekor buaya putih berada di sampingnya, membantu Ari bangun dan memukul-mukul pelan punggung Ari dengan ekornya. Seketika Ari muntah. Beberapa paku, ular, dan nanah. Baunya sangat amat busuk. Perutnya terasa lega. Namun hanya beberapa saat saja rasa lega itu ia rasakan. Tiba-tiba Ari kembali diserang. Kali ini Ari memuntahkan benda-benda yang tak masuk akal. Ada 3 ekor ular kecil keluar dari mulutnya. Dengan keadaan lemah, Ari berusaha mengambil tasnya. Dan setelah tas dia ambil, Ari membukanya untuk mencari sesuatu. Benda itu berbentuk kayu yang sudah diukir. Ari meletakkannya di dadanya, bertujuan untuk menahan benda-benda aneh itu tidak mengenai dadanya. Sementara buaya itu masih berusaha menangkap ular tadi. Dan setelah dapat, ia menginjaknya sampai mati. Rasa sakit di bagian perut sudah lumayan berkurang. Namun di bagian punggungnya terasa seperti ditusuk banyak jarum. Buaya putih itu membuka mulutnya dan terlihat sebuah benda yang berkilau. Dan saat itu juga Ari mendengar suara bisikan dari laki-laki untuk segera mencampur benda itu dengan segelas air putih. Ari mencoba ke dapur, namun kakinya terlalu sakit untuk dipaksa berjalan. Ari terus mencoba hingga tiba-tiba terdengar suara sesuatu yang berpatahan. Ari mengerang kesakitan. Dengan penuh perjuangan, akhirnya sampailah Ari di dapur. Dia langsung memasukkan benda yang diberikan buaya putih itu ke dalam gelas plastik dan menggayung air dari ember. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, Ari meminum air tersebut. Sesaat ia merasakan sesuatu di sekujur tubuhnya, seperti ada benda-benda tajam yang ingin keluar dari seluruh permukaan kulitnya. Rasanya luar biasa sakit. Sementara di luar, terdengar suara Wahyu dan Doreen yang berhasil mendobrak pintu. Mereka mencari-cari Ari, hingga akhirnya Wahyu menemukan Ari dengan posisi kaku tak bergerak menahan rasa sakit akibat banyak jarum yang keluar dari tubuhnya. Ari, apa yang terjadi? Kenapa begini? Tanya Wahyu. Mendengar Wahyu menyebut nama Ari, Doreen langsung menghampiri Wahyu yang berdiri di depan pintu dapur. Tolong, ucap Ari lemah.
Ya Tuhan, apa yang harus kami perbuat, Ri? Tanya Doreen. Cabut jarum ini, cabut, kata Ari. Sementara Wahyu mulai mencabut satu persatu jarum itu, Doreen berlari ke tanah untuk mengambil beberapa palapa pisang atau daun pisang, lalu mengambil bagian tengahnya. Setelah mendapatkan 3 palapa, Doreen langsung masuk lagi. Tusukkan jarumnya di sini yuk, agar nanti mudah dibuang, ujar Doreen. Sepeninggal Doreen tadi, ternyata Wahyu sudah berhasil mencabuti 127 jarum di bagian tangan Ari. Tangan Ari sebelahnya sudah bisa digerakkan karena tak ada lagi jarum-jarum yang menghalanginya untuk bergerak. Doreen juga ikut mencabuti di bagian kaki Ari. Keduanya melawan rasa kantuk mereka untuk membantu Ari hingga terbitnya fajar. Astagfirullah. Ayam-ayam berkokok bersaut-sautan dan tinggal beberapa jarum lagi di bagian punggung. Setelah selesai, Wahyu dan Doreen langsung berbaring karena pinggang keduanya sudah terasa sangat pegal. Beberapa saat kemudian keduanya tersadar jika Ari harus dibawa ke dalam. Keduanya pun bangun dan langsung mengangkat tubuh Ari ke dalam rumah. Kau istirahat saja, Ri. Nanti biar aku dan Doreen yang memasak, ujar Wahyu. Terima kasih ya, ucap Ari. Doreen yang sambil menguap langsung mengangguk. Sementara Wahyu memasak, Doreen malah sibuk menghitung jarum-jarum yang tertancap di tengah palapa pisang itu. Saat masakan Wahyu sudah siap untuk disantap, Doreen baru berhasil menghitung sekitar 300 jarum. Makan dulu, ujar Wahyu. Sisakan saja, tanggung ini yuk, jawab Doreen masih tekun menghitungi jarum-jarum itu hingga beberapa jam kemudian. 1000, jarum-jarum ini ada 1000, ujar Doreen. Namun ternyata Wahyu dan Ari sudah tertidur. Doreen menarik nafas panjang lalu pergi keluar kamar. Doreen mandi dan setelahnya ia kembali lagi ke kamar Wahyu dan Ari. Di sana ia memakan makanan yang disisakan oleh Wahyu tadi. Lalu setelah merasa kenyang, Doreen ikut tertidur. Sore harinya, Ari terbangun karena suara-suara ngorok dari teman-temannya. Yuk, Ren, bangun-bangun, lapar nih, ujar Ari. Wahyu dan Doreen membuka matanya. Maaf, Ri, ucap Wahyu sembari mengucek-ngucek matanya. Doreen, kau masak Gi, suruh Wahyu. Ah, masakanmu yang enak yuk, sumpah, ujar Doreen. Jarum-jarum ini mau dibuang kemana, Ri? Tanya Wahyu. Iya ya, aku baru ingat. Tadi aku menghitung jarum-jarum itu, Ri. Semuanya ada 1000, ujar Doreen. Beneran, Ren? Tanya Wahyu. Doreen segera mengangguk. Untung umurku belum sampai, tidak mati, ucap Ari. Lalu kita apakan ini semua? Tanya Wahyu lagi. Nanti dikubur saja, ujar Ari. Biar aku yang mengubur dan Wahyu yang memasak, ucap Doreen. Kedua temannya itu pun bergegas pergi untuk mengerjakan tugas mereka masing-masing. Saat Wahyu asyik memasak di dapur, Ari mencoba untuk bangun. Walaupun sekujur tubuhnya masih terasa sakit, akhirnya Ari berhasil bangun. Ari perlahan-lahan berjalan ke arah pintu. Dari pintu itu, Ari melihat Doreen yang sedang menggali tanah menggunakan cangkul. Tiba-tiba ada beberapa teman sekos mereka yang menghampiri Doreen. Mereka terlihat mengobrol serius yang diakhiri dengan Doreen yang mengelus dadanya. Ari penasaran apa yang telah dibicarakan Doreen tadi. Ari pun kembali masuk ke dalam, duduk di atas tempat tidurnya. Ri, tunggu sebentar lagi ya. Aku goreng telur dulu, ujar Wahyu. Ari mengangguk. Dan setelah beberapa saat kemudian, Doreen datang dengan pakaian yang bersih dan membawa seikat pucuk daun kastela atau daun pepaya. Nih sayurnya yuk, kata Doreen seraya memberikan pucuk kastela pada Wahyu. Ri, kau tahu tidak, ternyata ketua kelompok mereka itu sudah mati tadi malam, atau yang bisa disebut ketua dukunya. Aku merasa lega, Ri, karena dengan begitu aku yakin tidak akan ada lagi yang berani mengganggu kita. Kau, aku, Wahyu, dan semua penghuni kos ini, ujar Doreen. Mati kenapa? Tanya Ari. Mungkin karma, Ri, atau juga mati karena kalah dengan bertanding ilmu denganmu, jawab Doreen. Mana mungkin kalah denganku?
Kalian sendiri lihat kan tadi malam itu keadaanku bagaimana? Ucap Ari. Syukurlah kalau memang si Kai itu sudah mati. Berarti kita aman untuk saat ini, sahut Wahyu dari dapur. Iya, aku pun sangat bersyukur, ucap Ari. Dan setelah itu Ari kembali menjalani hidupnya. Walau bekas-bekas jarum di tubuhnya tidak sepenuhnya hilang. Dan setahun kemudian Ari, Wahyu, dan Doreen pulang. Mereka berpisah untuk menuju desa mereka masing-masing. Itulah saat terakhir kalinya Wahyu dan Ari melihat Doreen, karena desa tempat tinggal dia sangatlah jauh. Dan kisah ini selesai. Demikianlah teman-teman, 1000 Jarum, Om Ras mengisahkan, Tony FS membacakan. Terima kasih ya sudah menyimak sejauh ini. Tony FS pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Tony FS.